Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tako Tajudin dengan NIM E1E123010 dari kelas genap. Baik, yang pertama yaitu 4 komponen CPU dan jelaskan fungsinya. Komponen-komponen utama CPU atau Central Processing Unit adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi logika seperti AND, OR, dan NOT atau NOT. Ini adalah bagian dari inti dari CPU yang melakukan perhitungan. Register atau register adalah unit memori kecil yang terdapat di dalam CPU. Mereka digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses atau akan diproses. Beberapa register khusus digunakan untuk menyimpan alamat memori, instruksi, dan data sementara. Kemudian control unit atau unit kendali. Control unit mengatur aliran data dan instruksi di dalam CPU, mengambil instruksi dari memori dan mengarahkan operasi yang sesuai di ALU dan register. Juga bertanggung jawab untuk mengontrol semua komponen CPU agar bekerja secara sinkron. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan freeware, shareware, dan open source beserta contohnya. Freeware. Software freeware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan tanpa biaya. Penggunaan dapat mengunduh, menginstal, dan menggunakan software ini tanpa membayar lisensi. Contoh 7-zips, sebuah utilitas pengarsipan file yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Kemudian yang kedua, shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan dalam periode percobaan, tetapi biasanya memiliki fitur terbatas. Penggunaan diminta untuk membayar lisensi atau biaya untuk mendapatkan akses penuh ke semua fitur. Contohnya yaitu WinZip yang memungkinkan penggunaan untuk mengunduh dan menggunakan versi percobaan. Tetapi untuk mengakses semua fitur, mereka hanya memberi lisensi. Kemudian open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk umum. Ini memungkinkan siapapun untuk melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sumber sesuai dengan lisensi open source yang berlaku. Contohnya seperti Linux, sebuah sistem operasi open source yang dikembangkan oleh komunitas besar. Siapapun dapat mengunduh, mengubah, dan mendistribusikan ulang Linux sesuai dengan ketentuan lisensi open source atau seperti GNU GPL. Jadi, perbedaan utama adalah bahwa freeware gratis untuk digunakan tanpa biaya, shareware dapat diunduh dengan fitur terbatas dan memerlukan pembayaran untuk mengakses semua fitur, sedangkan open source adalah perangkat lunak dengan kode sumber terbuka yang dapat dimodifikasi dan didistribusikan ulang sesuai sesuai dengan lisensi. Sesuai dengan lisensi. Kemudian, yang ketiga yaitu fungsi dari sistem operasi pada komputer. Yang pertama itu manajemen sumber daya atau sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti CPU, RAM, penyimpanan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Ini memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan oleh program-program yang berjalan. Kemudian manajemen file. SO mengatur penyimpanan, pembacaan, penulisan, dan penghapusan file di dalam komputer. Ini memungkinkan penggunaan untuk menyimpan dan mengorganisir data mereka. Kemudian keamanan. SO bertanggung jawab untuk keamanan sistem. Ini melindungi sistem dari ancaman seperti virus, malware, dan akses tidak sah. Kemudian manajemen perangkat keras. SO mengelola perangkat keras
komputer seperti printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya. Ini memungkinkan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan perangkat keras dengan cara yang konsisten. Kemudian, manajemen jaringan. Jika komputer terhubung ke jaringan, sistem operasi memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara komputer dan perangkat lain di jaringan. Kemudian, yang terakhir yaitu manajemen memori. SO mengelola RAM komputer, mengalokasikan dan mengatur penggunaan memori oleh program-program yang berjalan. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 3 jenis program aplikasi. Yaitu perangkat lunak pengelola kata atau word processing software. Yaitu perangkat lunak pengelola kata dirancang untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Mereka menyediakan alat untuk mengetik, memformat teks, menambah gambar, tabel, dan grafik dalam dokumen. Kemudian perangkat lunak spreadsheet atau spreadsheet software, yaitu perangkat lunak spreadsheet digunakan untuk membuat, mengorganisir dan menghitung data dalam bentuk tabel atau lembar kerja. Mereka memungkinkan penggunaan untuk membuat rumus matematika, untuk membuat rumus matematis, silkan grafik berdasarkan data. Kemudian perangkat lunak desain grafis atau graphic design software, yaitu perangkat lunak desain grafis digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi gambar, ilustrasi, dan grafik. Kemudian jelaskan bagaimana kerjasama antar prosesor dan memori dalam mengelola data pada komputer. Baik, pengambilan data profesor memulai dan mengambil instruksi dan data diperlukan dari memori. Instruksi ini memungkinkan berasal dari program yang berjalan atau sistem operasi. Kemudian penyimpanan instruksi. Instruksi yang diambil dari memori dimuat ke dalam register khusus di dalam CPU yang disebut instruction register atau IR. Kemudian eksekusi instruksi atau prosesor mulai menjalankan instruksi yang dimuat. Instruksi ini dapat berupa operasi aritmatika, logika, pengambilan data lebih lanjut, atau instruksi kontrol lainnya. Kemudian akses data. Akses data. Ketika instruksi memerlukan akses ke data yang tersimpan di memori, prosesor mengirim permintaan ke memori untuk membaca atau menulis data ini. Kemudian transfer data. Transfer data itu memori merespons permintaan dari CPU dengan mengirimkan data yang diminta melalui bus data yang merupakan jalur komunikasi antara CPU dan RAM. Kemudian pembuatan data. Data yang diterima dari memori dimuat ke dalam register CPU yang sesuai, yang kemudian digunakan dalam pelaksanaan instruksi. Kemudian eksekusi lanjutan. Prosesor melanjutkan eksekusi instruksi sesuai dengan data yang dimuat. Ini dapat mencakup perhitungan matematis, perbandingan, pemindahan data, atau operasi lainnya. Cicilan berulang. Selama eksekusi program, langkah-langkah ini terjadi berulang kali dengan CPU terus meminta dan memuat instruksi dan data dari memori sesuai dengan kebutuhan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.